Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk kepada minggu ke-14 setelah Trinitatis, dan Evangelium pada minggu ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 15. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita membuka Alkitab kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang kudengar tentang engkau? Berikanlah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seseorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu-minggu ini, dalam minggu-minggu Mas Trinitatis, firman Tuhan banyak berbicara tentang orang-orang Farisi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada awal Allah menciptakan dunia ini. Allah menciptakan segala sesuatunya lalu menjadikan manusia. Artinya, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu semua adalah harta duniawi. Tetapi karena keserakahan Adam dan Hawa, mereka tidak puas dengan apa yang telah Allah beri. Mereka ingin sama seperti Allah. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan beroleh kutukan, lalu diusir dari Taman Eden. Nah, pada firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa ada perumpamaan. Ada seorang yang kaya, lalu ada bendaharanya. Katanya dalam perikop ini bahwa bendahara ini tidak berlaku jujur. Ketika dia tahu bahwa apa yang dilakukannya oleh dirinya sendiri telah diketahui oleh tuannya, bahkan dia akan dipecat, lalu dia berencana busuk, ingin memperlengkapi dirinya bagaimana supaya ketika dia dipecat, dia tetap dapat hidup dengan tenang. Pada saat ini, banyak orang menghalalkan segala cara hanya demi ketenangan hidup. Banyak orang meninggalkan hal-hal yang benar hanya ingin menikmati hidup dunia ini saja. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kepada kita, percayalah, mengingatkan kepada kita, setialah dalam perkara yang kecil. Setialah dalam perkara yang kecil. Apakah perkara yang kecil ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini, anak-anak, rumah, harta duniawi, adalah hal yang kecil yang telah Tuhan titipkan kepada manusia yang ada di dunia ini. Artinya, hal kecil atau perkara yang kecil yang pada saat ini ada dalam diri kita masing-masing. Ada harta, ada anak, ada keluarga, ada rumah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan pada saat ini, Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwa banyak orang yang tidak jujur, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Bahkan seperti dalam perikop ini, Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Farisi bahwa engkau berkata dengan baik, tetapi hidupmu tidak benar. Dapat kita lihat dalam ayat yang biar saya bacakan untuk kita semuanya. Ayat yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Artinya yang pertama di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman ini ditujukan oleh Yesus dan dibicarakan langsung kepada orang-orang Farisi. Sebagaimana nyatanya dalam khotbah kita minggu yang lalu, dari antara 199 yang bersama dengan Yesus dan satu yang tersesat. Siapakah yang tersesat itu? Firman ini kembali mengingatkan bahwa satu yang tersesat dari lingkungan anugerah daripada Kristus itu adalah orang yang mengandalkan hukum Taurat, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan segala kekuatan yang ada di dunia ini untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, pada saat ini kembali firman Tuhan menegur ahli-ahli Taurat,
orang-orang Farisi bahwa sesungguhnya hidup mereka hanya menyampaikan hukum Taurat. Dalam ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mengerti bahwa perkara yang kecil itu sekarang ada bersama-sama dengan kita. Ya, orang tua juga di hadapan Allah itu adalah perkara yang kecil. Anak-anak, saudara-saudara kita, segala sesuatu yang ada di dunia yang kita miliki pada saat adalah perkara yang kecil di hadapan Allah. Tetapi pada saat ini segala sesuatunya ini dititipkan oleh Allah kepada kita, diberikan oleh Allah kepada kita, diberikan keluarga, diberikan rumah, diberikan harta yang ada di dunia ini. Apakah kita setia dalam perkara yang kecil ini? Apakah kita merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan pada saat ini? Dan apakah kita bersyukur atas apa yang kita miliki pada saat ini? Nah, jadi pada saat ini firman ini mengingatkan kepada kita bahwa Mamon yang dikatakan dalam perikop ini adalah orang-orang jahat. Yang pertama, kenapa dikatakan mereka orang-orang jahat? Karena tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Si bendahara tersebut tidak bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikannya kepadanya. Dan kemudian dia juga tidak percaya bahwa hidup ini dipenuhi atau disertai oleh Allah, sehingga dia menghalalkan segala cara. Yang aturannya orang berhutang 50.000 dipotong menjadi 30.000. Yang aturannya 100.000 dipotong menjadi 50.000. Dan yang aturannya 100.000 dipotong menjadi 80.000. Ini kenapa? Artinya kalau ada nanti sisanya yang dari 100 ini 20 saya. Kalau ada nanti sisanya yang dari 50 ini sisanya untuk saya. Dan itulah yang dikatakan dalam berikut ini bahwa si bendahara tersebut berlaku dengan tidak jujur. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kepada kita pada saat ini. Tadi sudah saya sampaikan dalam pengantar yang pertama, Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya dengan penuh kelengkapan. Arung budi kita akasi pangan. Di Taman Eden Allah memberikan pohon yang baik, hewan-hewan, air, dan lain sebagainya. Dalam dunia pada saat ini, dalam hidup kita Tuhan memberi nafas kehidupan, memberikan keluarga, suami yang baik, istri yang baik. Tetapi pada saat ini lihat, saya ada istri, saya ada suami, nggak udang-udang merasa puas. Demikian halnya dengan firman ini. Tuhan sudah memberikan anak-anak kepada kita, tidak bersyukur sehingga gudang mana terlantar di simpang obatan, di lampu merah, karena orang tua tidak becus. Allah sudah memberikan kita kelengkapan hidup lewat pekerjaan, lewat jabatan. Tetapi pada saat ini banyak orang yang menggunakan itu dengan salah, sehingga terjadilah korupsi seperti si bendahara yang dilakukan dalam firman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah perkara-perkara yang kecil di hadapan Allah. Lalu perkara yang besar apa? Ahadu si lehon-lehon di mata amanginan nobel gadihita tabereng matuju Yesus Kristus yang mati di hau benar silam
itu adalah perkara yang besar. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa jikalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, maka mustahil engkau dapat memperjuangkan perkara yang besar. Itu adalah pasti. Jala budu bermontai amangina, gadum akajol mana setia di Portivio, nasu merasa puas, nasu olo mandok mauliat itu di mata, idu nasu mananda asmiroh anasnya di mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu pada saat ini saya kembali membacakan firman untuk kita dalam ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amanginang dohot hamu donga sapot siao, jabita minggu sadarion pai motok kita, asa haposak kita dinaoti, ya, haposan dinaoti. Jala sianodo amanginang menanda kita di asmiruha nam dinihon na itu kita. Molo taatu sido ganum akanong alung dihitan way aka artan alung dihita saluhut akan alung di bagas dagan siar di mata na pastina gabe tahu Tuhan mulati hutu di mata gabe tahu Tuhan sangat hutu di mata. Nah, oleh sebab itu Martin Luther juga mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada pada saat ini bagi kita itu adalah titipan. Berangkat dari pernyataan ini, kita juga harus mengetahui bahwa di dunia ini manusia, setiap orang percaya adalah pengelola atas apa yang Tuhan beri. Dan nagabina kunasa secara total kita mengira di Portivio tidak. Molo nagabe penguasa secara kekal kita dina adong akarta na di Portivio amangina itu secara pasti molo mati kita doho lantai. Tetapi pada nyatanya tidak. Artinya di sini firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini adalah titipan Allah. Silehon-lehon di mata. Jadi ikut tahu lo kita amanina maka hamlatehon aha dan dilehon di mata. Ikut taatu sido amangina mandok mauliati di aka atanauti. Unang dotong ikut jolo udang asa dohoron mauliati itu di mata. Unang jolo atong ikut gabi-gabian torok aka bagas torok aka arta mauliati ma Tuhan. HP dun holan gabbas do si pangano di bagas. Oh matuh. Ngeluje iba matsari. Adia burngin rapar mudu. Sehingga nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan pada minggu ini, dalam minggu yang ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini, kita harus mengerti bahwa perkara-perkara yang kecil telah Tuhan berikan kepada kita, dan perkara yang besar Tuhan telah memberikan itu kepada manusia yang ada di dunia ini lewat kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Artinya, walaupun keselamatan hidup kekal itu diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah dengan cuma-cuma, asli rohani di mata, alai ikon argadui amanginang di kita gelu, salah ido napatahu kita majalo asli rohani. Tabirin ma di ayat 15 di doktisi. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kamu dengan sahabat Sion di bagasan Yesus Kristus. Jadi memang mau kita mengulah orang.
Artinya puasa mau aha indana takagumi. Artinya apa yang kita bangga-banggakan Allah membenci. Itu jelas. Di dalam dunia ini kita mengagumi kemewahan dunia ini. Jangan boleh kita mati. Ditinggi nggak dicobai simbolis Yesus Kristus. Aka kemegahan di Portibiodo amangina nggak ditawarkan tu Yesus. Ditawarkan dong arta Portibi. Ditawarkan kekuasaan. Jangan ditawarkan dong. Aka sifat. Jodoh amangina di bagian naturun. Pada muncul matu bagasan musuh. Jodoh hitamai amanginan alanya ke artana di Portibio pada bukti bagasan dosa. Bahkan jodoh alani marsi dilihat di arta Portibio amanginan dalam marsi tandaan nama-nama kurang sangat dari akan atoras. Soalnya alani angka arta Portibio lupa gaduh akazulma di ikatan ni angka nama rumah tangga. Tengok zona di rok ni amat taparagi dan akhir. Hendaklah seorang ayah harus berdua dengan menadahkan tangan, dan hendaklah seorang perempuan harus datang ke tempat-tempat persekutuan bukan dengan emas dan berdan dan bunga. Tengok do bagag kita gadung kamanginan roh tu bagag joro, marmekap bagag parsisirta, adong angka anting-anting di tangan tak alay, molo sumandami kita gadung akadong angka roh tu bagag joro. Molo sumadami kita, molo susaling marsia pula kita amangina siswa dari. Nah, artinya firman ini mengingatkan kepada kita bahwa yang lebih utama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus membersihkan hati kita, memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, memperlengkapi pribadi kita dengan iman. Jangan mengalihkan hasil repot di rumah asal tu di perbadian nama gunung kesuni dong abang alanya di bagasan akamar mingguan tamangina setiap minggu jong do debata nasib badia ison marhite hatana marhite hasani dosa natazarui. Jadi molo di bagasan akamar sudi kita kemarin di bagasan akan kotor dan naramu Roma dapat Tuhan amangina tanpa penyesalan dosa. Artinya kita di sini masih hidup seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mian dope kita di bagasan angka ihok. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya melalui firman Tuhan pada minggu ini, marilah kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, keahama perkara-perkara kecil di tongan-tongan di kita akan amar keluarga amanginang. Kalau itu adalah keluarga kecil, maka setia merawat itu dengan hidup tetap di dalam firman Tuhan. Marha porsiaun na teguh tu Tuhan. Setia memarha porsiaun. Nah, kira Apostol Paulus berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk negara, berdoa untuk seluruh yang ada di dunia. Nah, jadi dari kot amangina, soal renungan tanah sudut bagi Martin Luther mengatakan bahwa orang percaya harus hidup dalam doa dan menguisiran amangina garuk akan aborsinya siap tanya. Lagi so dia kita asa gabi hapusan inoti ikut sifat tangiang gadung akla sifat tangiang odo na olo manuk muliate tu di mata jalan odo na olo mangidung asmiro hanasia di mata jalan odo akana menanda amanginam sudi na adong dihiton main asmiro hanasia di mata. Jadi berhubungan dengan jamiton amanginam dohon epistelakin. Orang yang setia dalam perkara kecil hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidup dalam doa. Alani daulah hormai, jala posroha, marhite jamita di minggu sanario lewat firman Tuhan ini. Mari kita belajar
dalam memelihara perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhanlah yang menolong kita. Amin.